tahun lalu digerahkan Agustus, salah satu yang menjadi tuntutan para aktivis, para masyarakat adalah undang-undang perampasan aset. Respon publik selalu sama kan kalau kita lihat Iya. nadanya adalah rampas aja semua asetnya, miskinkan kan itu kan. Di situ 86,6% itu pro Terhadap pengesahan undang-undang perampasan aset. Yang 86,6% pro, yang kontra cuma 5,2%, 8,2% netral ya. Nah, yang saya dengar ada beberapa yang udah dikeluar di kelompok politisi bahwa diksinya dirubah tuh. Jadi bukan perampasan tapi pemulihan. Jangan sampai ya semangat kita untuk merampas aset koruptor ini juga melahirkan ketakutan-ketakutan yang mungkin banyak publik belum sadari sekarang kan. Halo Sobat Reformis, jumpa lagi bersama saya Muhammad Yusrianto dalam program Hub Wicara Hura. Kali ini kembali lagi kedatangan tamu istimewa, seorang senior, yaitu Bang Ikrama Masloman. Selamat datang Bang. Terima kasih untuk kesekian kali ya. Kita yang harus berterima kasih ke Abang karena meluangkan waktu untuk hadir, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan tentunya banyak hal-hal yang lagi hangat-hangatnya yang perlu kita bahas terkait dengan kondisi kebangsaan kita hari ini. Jadi lagi-lagi terima kasih banyak Bang atas waktunya. Terima kasih juga sahabat reformis. Jadi kita ini ya harus reformis Bang. Iya. Kembali lagi saya sampaikan ke para sobat reformis bahwa Bang Ikrama ini adalah seorang konsultan, bertahun-tahun menghabiskan waktunya di konsultan, kayaknya ada kurang lebih 10 tahun, 15 tahunan ya Bang ya? Ada ya. Kurang dari lebih LSI dulu sampai bikin lembaga sendiri ya. Lembaganya hari ini itu apa Bang? Sintesa Strategi Indonesia. Sintesa Strategi Indonesia, dan juga udah memproduksi produk-produk yang banyak dimuat di media-media mainstream, termasuk juga media-media sosial yang lagi ramai kayak misalnya Total Politik kemarin soal bagaimana persepsi publik terhadap beberapa elit-elit politik dan bagaimana pola dan dinamika nasional yang ada hari ini. Tetapi kali ini sebelum kita masuk ke dinamika perpolitikan nasional, terlebih dulu kita membahas soal perampasan aset. Nah, perampasan aset ini Bang, banyak sekali masyarakat atau rakyat yang menunggu bagaimana supaya undang-undang perampasan aset segera disahkan, karena ini berbicara soal bagaimana pelanggaran extraordinary itu bisa diatasi secepat mungkin, yaitu kasus korupsi. Nah, tetapi pertanyaannya hari ini, kenapa undang-undang perampasan aset belum disahkan? Padahal dari beberapa tahun terakhir ini itu masuk ke dalam prolegnas dan itu prioritas. Dan tahun ini juga 2025-2026 undang-undang perampasan aset kembali masuk sebagai prolegnas, dan tahun lalu digerahkan Agustus, salah satu yang menjadi tuntutan para aktivis, para masyarakat adalah undang-undang perampasan aset. Gimana Bang? Kalau kita lihat di data media monitoring SSI, memang percakapan ya terkait paparan konten terkait kata kunci perampasan aset ini jumlahnya cukup banyak, yaitu ada 223.000 kurang lebih percakapan, paparannya konten 22 juta. Sejak kapan itu? Hanya dalam 2 pekan aja. 2 minggu dan udah puluhan juta percakapan. Iya, percakapan. Oke. Karena mungkin kemarin kan ada beberapa momentum yang saya nggak tahu, ada yang mengekskalasi, tapi juga ada dentumannya karena di DPR juga kalau nggak salah di paripurna sebelum masa reses kan menotis terkait perampasan aset. Jadi sehingga isu itu kemudian tertangkaplah oleh media monitoring dan sentimennya cukup tinggi, 41,4%. Karena data kita kan dia berputar per menit ya, per jam per menit. Ini per menit ini 41,4% sentimennya negatif ya. Positifnya
8,4%, tapi kalau di kita itu ada 3 parameter yang kita coba baca di media sosial dan media news online ya. Itu ada, kalau orang kan cuma taunya tone atau nada tone kan. negatif, positif, netral. Tone itu kan lebih ke nada aja. Ya kan, bahwa misalnya kayak kata lawan itu kan bisa aja tonnya negatif. Tapi kalau kita baca judulnya, kita baca deskripsinya, sehingga kita mau cari tahu emosinya dan dukungannya seperti apa. Nah, karena itu kalau kita lihat sentimennya tadi 41,4% itu sentimen negatif. Sentimen negatifnya itu kemana Bang? Sentimen negatif terhadap kata kunci perampasan aset. Tapi kalau kita mau cari tahu dukungan atau tidak, nah ini ada parameter yang kita bikin namanya stance. Stance itu kita mau lihat kecenderungan sikap. Di situ 86,6% itu pro terhadap pengesahan undang-undang perampasan aset. Yang 86,6% pro, yang kontra cuma 5,2%, 8,2% netral ya. Per penarikan data per jam ini ya. Nah, artinya kalau kita lihat dari aneka data tadi, memang sentimen publik menginginkan ya bahwa ada perampasan aset ini sebenarnya bukan soal undang-undangnya, tapi mengembalikan kepercayaan publiknya. Ya, tapi di satu sisi kan gini, kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, isu terkait perampasan aset ini kan lebih didongkrak karena sentimen emosional aja. Karena kalau kita bicara rasionalisasi, ini kan kalau kita bicara praktek perampasan aset, ini kan yang dipertontonkan ratusan triliun yang ditangkap itu kan dirampas juga kan gitu. Ada banyak yang kemudian bahkan banyak yang mengkritik bahwa penerapan terkait kerugian negara itu pun harus dievaluasi, karena ini kan dianggap banyak mengambil domain pihak yang lebih kompeten. Misalnya kayak oknum penyidik yang kemudian menyatakan ada kerugian ratusan triliun, padahal kan semestinya dari segi kerugian kan ada BPK atau ada lembaga terkait kan yang semestinya yang memang mengurusi itu dan kredibilitas lah. Karena itu saya ngelihatnya gini, ini publik sedang marah aja. Sedang marah terhadap praktek-praktek korupsi. Kenapa ini meningkat? Karena memang publik melihat bahwa ini juga dalam keadaan yang gak baik-baik aja. Kalau kita gak menyebut sebagai darurat ya. Karena setiap ada OTT, setiap ada kasus yang triliunan yang dipertontonkan itu, dan setiap ada pejabat yang flexing kan gitu, anaknya, keluarganya kan, respon publik selalu sama kan kalau kita lihat nadanya adalah rampas aja semua asetnya, miskinkan kan itu kan. Tapi kan secara psikologis itu kita bisa pahami bahwa ini memang akumulasi kekecewaan. Tapi kan secara aturan kita bernegara, policy kita ini kan kita nggak boleh menyusun itu kan di atas kemarahan kan. Kita kan harus menyusun itu di atas rasionalisasi. Kenapa ini perlu? Apakah ini sudah pas? Apakah kalau undang-undang ini dijalankan nggak menjadi buah simalakama? Apakah betul-betul dia hanya menyasar koruptor atau bisa saja dia menyasar kelompok kita sipil yang kan ini gitu. Buah simalakama itu maksudnya bukan koruptor tapi masih terindikasi mungkin Bang, atau gimana? Ya, jadi kan gini, perampasan aset ini kan maksud saya harus dijelaskan, harus ada konsekuensinya, termasuk siapa yang akan menilai itu. Kalau menilai adalah penyidik-penyidik kita di 3 rumpun ini, Gedung Bundar, Kejaksaan atau Trunojoyo ya, polisi, Polri, apakah ini supremasi hukumnya sudah kuat atau enggak? Atau mungkin dalam proses penyidikan bisa jadi ada subjektivitas di situ. Bisa jadi. Karena itu untuk menghindari subjektivitas itu yang disebut oleh Jus tadi, maka yang paling penting kan sistemnya kan gitu. Yang sebenarnya kalau soal perampasan saya lihat mekanisme hukum sudah mulai menjerat dan menarik aneka aset kan. Semestinya yang perlu kita tarik lebih dalam ya. Kalau kita ingin menyasar lebih banyak untuk penyidikan, misalnya kenapa enggak kita pembuktian terbalik? Nah, pembuktian saya dengar di perampasan aset juga ada menyoal itu. Salah satu yang mempersoalkan pembuktian terbalik. Bahasanya bukan pembuktian terbalik. Jadi misalnya melihat bahwa harta itu sesuai dengan profil atau tidak. Ya kan? Semestinya kan gini ya. Yang kita takuti kalau sistemnya nggak ketat penuntutannya,
ini rampas dulu baru diadili kan. Ini kan sebenarnya nggak bagus. Sebenarnya perampasan aset ini kan berkaitan dengan HAM juga. Iya. Dan itu yang banyak kekhawatiran tuh. Iya, karena ini kan sebenarnya semacam pelanggaran HAM yang dilegalisasi untuk kepentingan negara. Iya. Ya kan? Ini kan pelanggaran aset orang. Aset orang kan harus diselidiki dulu, harus ada ketentuan hukum tetap kan gitu. Nah, kan sekarang sudah banyak. Bahkan kalau kita lihat PPATK, mencurigakan aja udah diblokir. Iya. Dan saya dengar uang yang diblokir sama PPATK itu sangat jarang dikembalikan, bahkan 50% pun sangat jarang. Tapi kan tidak semuanya itu bisa dideteksi oleh PPATK. Ya. Itu yang hanya transaksi secara digital kan, tapi banyak di behind tuh. Ya, yang itu yang maksud saya, ini untuk siapa sebenarnya perampasan aset? Apakah untuk koruptor atau untuk insentif politik gitu? Karena kan maksudnya gini, insentif politik ini gimana Bang? Misalnya kalau kita lihat data SSI tadi, data monitoring, kan mayoritas absolut kalau kita bisa bilang ya. Kalau udah 80% ke atas ya. Iya, itu menginginkan undang-undang ini ada kan. Sentimennya kan cukup kuat, dukungannya cukup kuat. Artinya politisi yang punya kesadaran elektoral, dia nggak mungkin lawan ini barang. Kalau tiba-tiba dia lawan, secara terang benderang, maka dia akan dapat semacam ganjaran negatif. Oh ini orang yang menolak, walaupun sebenarnya nggak menolak. Gitu. Nah sehingga pemerintah atau politisi juga harus, menurut saya harus berdiri, tidak hanya ini soal isu populis atau tidak, tapi kan harus berdiri di posisi yang bertanggung jawab untuk menjelaskan bahwa ada konsekuensi dari undang-undang perampasan aset. Kalau tidak diatur sistemnya seperti apa, siapa yang menentukan nilai kerugian, kan? Siapa yang menentukan? Kalau tidak ada yang lebih dalam seperti itu, ini kan gini, ibarat perampasan aset ini, undang-undang ya, perampasan aset ini kan ibarat satu genteng aja di rumah. Kalau memang dia bocor itu, kalau dia bocor kan pasti netes air. Tapi yang paling penting kan bukan soal genteng itu bisa diperbaiki. Dengan penegakan hukum. Yang paling penting kan adalah ibaratnya pondasinya, sistemnya. Karena kan ini pada akhirnya ini soal kepercayaan publik aja. Cuma jangan sampai pemerintah terjebak dalam dikotomi mau menarik isu populis atau tidak. Kalau saya, pemerintah juga harus berdiri pada posisi yang kita bukan mau menolak tapi ada konsekuensi. Dan ini harus didiskusikan. Nah konsekuensi itulah yang kemudian bagaimana diminimalisir supaya apa yang kemudian dikhawatirkan oleh publik itu nggak terjadi kan. Jadi lagi-lagi kembali kepada bagaimana pemerintah maupun legislatif menyampaikan secara gamblang bahwa tertahannya pengesahan undang-undang perampasan aset karena masih ada hal yang kemudian perlu dikaji lebih mendalam supaya lebih komprehensif untuk membangun sistem yang lebih utuh nantinya. Gitu. Nah, tapi soal ini Bang, apa perampasan aset atau pemulihan aset ini kan secara terminologi agak berbeda nih. Memang saya mendengar ada isu bahwa, tapi kan gini ya, problem di kita ketika undang-undang mau coba di-challenge dan kemudian dipertimbangkan, semestinya kan itu diflurkan dulu, maksudnya dilempar dulu di publik, dikaji dulu sama reform syndicate misalnya kan, atau kajian akademiknya, kajian bersama masyarakatnya. Jangan hanya legislatif dan eksekutif. Dan kedua, sehingga kalau udah sangat besar begini arusnya, mau menantang pasti disambar sama gelombang kan. Ini kan udah tsunami secara isu ya. Tapi di satu sisi semua stakeholder menyadari bahwa ini bisa jadi buah si malakama. Sehingga jangan juga buru-buru untuk merubah nama. Nah, yang saya dengar ada beberapa yang udah dikeluar di kelompok politisi bahwa saya nggak tahu ada penyesuaian atau merasionalisasi undang-undang itu dengan diksinya dirubah tuh. Jadi bukan perampasan tapi pemulihan. Pemulihan ini kan kurang garang bagi publik. Saya kan publik kan pengen bahwa kemarahan mereka terhadap praktek-praktek korupsi ini kan mendapatkan kanal. Kan? Nah, tapi di satu sisi saya memahami kalau politisi ingin lebih mematangkan itu, mematangkan isu perampasan. Kalau enggak sebenarnya kan gini. Premis utamanya kan tadi kita lihat bahwa
bukan soal undang-undangnya, karena kita nggak kurang undang-undang. Undang-undang korupsi ada, ada ratifikasi terkait. Ratifikasi terkait dengan ini Bang, United Nations Convention Against Corruption. Nah itu kan bisa jadi itu dalam bentuk 2003, PP. kemudian itu kan masuk Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Dan itu udah ditandatangan. Nah tinggal gimana untuk apa melengkapi dan mengkomprehensifkan. Iya. Gitu Bang. Sebenarnya kalau ditambahin dalam bentuk PP udah bisa jalan itu. Oke. Terkait merampas aset, tapi kan memang harus ada berjalan di koridor hukum. Iya. Ya kan, maksudnya ketika ada pengungkapan, ketika ada pengumuman kan ada penahanan seperti yang sekarang terjadi gitu. Nah, tapi sebelum melangkah lebih lanjut Bang, soal pemulihan dengan perampasan aset ini apakah ada interpretasi yang berbeda atau sama saja? Ini kan sesuatu yang baru dan saya pun baru dengar 1-2 hari ini kan isu ini. Jadi isu ini memang perlu diperjelas juga dan saya pikir memang kelompok civil society yang harus mempertanyakan. Iya. Ini kok apa? Karena pertama kan perampasan aset ini kan bukan ada dalam satu malam. Ini kalau nggak salah udah lebih dari 15 tahun atau berapa tahun yang sudah diwacanakan bahkan dikaji kan gitu. Iya, tapi bahkan belum selesai sampai hari ini. Nah, apakah ini ada indikasi untuk supaya tidak ada perubahan dominasi dalam memonopoli kondisi-kondisi tertentu. Nah, karena memang kalau saya coba ini Bang, bahasa ininya itu the dance of change. Ada perubahan algoritma yang akan terjadi ketika misalnya pengesahan undang-undang perampasan aset ini dilakukan. Yang sebelumnya dominan, kemudian ada pemain baru yang menggantikan gitu loh Bang. Gitu. Iya. Sebenarnya perampasan aset kalau saya ini kan udah jadi semacam narasi besar. Termasuk narasi perjuangan adik-adik mahasiswa, kemudian kelompok civil society. Kalau saya sebenarnya kan bukan judulnya tapi kan isinya kan. Iya. Nah, kenapa ini nggak dijalanin aja terus? Mungkin kan perampasan itu kan sesuatu yang absah lah. Kalau menangkap harta koruptor kan cuma kan seperti apa prosedurnya? Siapa yang akan menentukan kerugian negara? Nah, problemnya kan publik melihat bahwa aparat penegak hukum kita ini kan dipersepsikan belum konsisten. Kadang ada keras, kadang juga ada melempem kan gitu. Nah, kedua, standar terkait menghitung kerugian negara. Jangan sampai ini menjadi alat, ini kan harus ada standarisasi semua. Kalau nggak ada standarisasi, ini kan menjadi alat untuk ibaratnya menghukum orang yang nggak bersalah. Bisa jadi, misalnya kayak gini. Kemarin kita lihat banyak kasus yang akhirnya dibebaskan di pengadilan karena beberapa profesional ya di BUMN atau di banker segala macam itu yang dijerat korupsi dan itu jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak dengan alasan bahwa mereka menciptakan kerugian negara. Padahal mereka sebagai profesional yang mereka lakukan adalah prosedur bisnis di institusi mereka. Misalnya kayak Bank Babai kalau nggak salah itu di Bank Jakarta, itu kan mereka memberikan kredit. Kredit di prosedur bank swasta itu kan sudah ada aturannya, KPI-nya gimana kalau memenuhi baru kredit bisa dikeluarkan. Tapi karena mereka dijerat oleh bahwa mereka merugikan negara, padahal sebenarnya itu bukan kerugian negara, itu adalah resiko bisnis. Kan kalau yang dilakukan oleh para pengusaha, apalagi mungkin plat merah atau mungkin bukan plat merah, dia perusahaan swasta non pemerintah tapi bekerja sama dengan pemerintah misalnya dalam pekerjaan. Namun karena memang ada aliran uang negara di situ, maka dia bisa dijerat. Ini kan berbahaya kalau menurut saya. Supremasi hukumnya, karena itu saya menyadari kenapa banyak yang nggak mau gerasa gerusu dan berhati-hati. Kalau saya ini bukan cuma soal undang-undang, karena ketika undang-undang ini ada, siapa yang mau dijalani? Berarti memang harus diperjelas terkait dengan pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang kemudian mengurusi soal perampasan aset. Kan kadang-kala overlapping nih 3 institusi penegakan hukum ini, ada kejaksaan, ada KPK, ada pihak kepolisian, kemudian kadangkala ini nggak jelas siapa yang harusnya menindak kasus ini kan gitu. Semua kasus korupsi kan bisa KPK, bisa kejaksaan, bisa kepolisian, dan di situ kan harus diperjelas juga Bang, supaya orang nggak mengalami ketakutan atau kekhawatiran nantinya gitu. Ya memang
trust issue ini kan juga harus disadari, nggak usah jauh-jauh lah. Kita yang nggak menyangkut dengan hajat hidup kita, misalnya kayak nonton bola. Gimana? Dinda apa kemarin negara ya? Portugal sama Brasil. Portugal pasti dongkol kan sama dongkol wasit sama yang Argentina. Argentina kan. Iya. Artinya walaupun Argentina bilang bahwa kita nih pakai sesuai aturan, tapi kan wasit aja yang nggak berhubungan dengan hajat hidup kita. Terkait besok beras mau beli pakai apa. Ketika wasit kasih keluar kartu merah misalnya, atau ketika Messi injak kaki pemain Mesir kalau nggak salah, atau Tanjung Verde itu nggak dikasih kartu merah, itu kan publik menyimak. Itu urusan yang nggak menyangkut hajat hidup kita. Bagaimana yang menyangkut hajat hidup, sehingga orang ngelihat bahwa ini bukan soal aturan FIFA-nya ini, kan? Tapi siapa yang mau ngasih kartu merah, kartu kuning? Gitu. Nah, itu dia masalah kita sekarang. Sehingga, aduh, saya juga kadang ini kayak ketawa-ketawa Argentina. Argentina sama Inggris, Bang. Sama Inggris, pulang dua-duanya. Ujung-ujungnya kita harus dukung Spanyol kan? Ya, artinya ini peluit yang diberikan oleh penegak hukum ini juga harus memberikan hak yang sama gitu. Jangan sampai ini hanya tidak hanya menyasar para koruptor, tapi ketika negara punya kepentingan terhadap kelompok sipil, ya, yang kelompok sipil kan nggak ada yang lurus-lurus juga. Tapi kan gini, misalnya ketika dia memiliki banyak aset, ya, banyak aset yang dia udah penuhi, misalnya 90 triliun misalnya. Kemudian dia berhubungan dengan kelompok kekuasaan. Ada soal pekerjaan yang mungkin ada kelalaian dia di situ yang merugikan mungkin 500 juta atau 1 miliar. Tapi karena dasar itu, maka aset-aset dia kan bisa jadi sorot, walaupun aset itu tidak ada hubungan dengan aktivitas dia dengan pemerintah. Siapa yang bisa memastikan bahwa hak orang, hak anak-anak dia tadi yang telah memberikan ruang ke ayahnya untuk mendapatkan aset sebanyak itu apalagi kan kita udah tahu, apalagi menjelang kontestasi pemilihan itu kan selalu tuh kan bisa aja, ini saya tahu aset kamu di sini ini bermasalah, ada semuanya lengkap tapi ada satu surat mungkin nggak lengkap. Berarti kekhawatirannya salah satunya terkait dengan jangan sampai undang-undang perampasan aset ini dijadikan sebagai instrumen politik, dijadikan sebagai alat untuk melakukan politisasi. Bisa jadi. Cuman memang ini saya bilang dilema ya. Dilemanya pertama, undang-undang perampasan aset ini sudah menjadi, kalau data SSI tadi ini udah kemarahan publiknya. Jadi mau nggak mau pemerintah harus mengakomodasi kan. Tapi di satu sisi kita menyadari kita nggak boleh terlalu terima serta-merta ya, tanpa ada syarat. Syaratnya tadi pertama kalau saya supremasi hukum yang harus memadai, sama ini siapa yang menjadi wasit kan gitu. Untuk memastikan bahwa aset yang ditarik oleh negara atau institusi aparat penegak hukum ini tidak mengkriminalisasi orang. Atau tidak menzolimi hak orang atas aset yang dirampas itu kan gitu. Oke. Artinya memang ini Bang, undang-undang perampasan aset ini sangat dibutuhkan untuk bukan dalam rangka menghajar sembarangan orang, bahasa kasarnya, tetapi perlu ada landasan yang kuat supaya apa yang kemudian menjadi hak, karena kan ini berhubungan dengan hak asasi ya. Iya, betul. Itu supaya tidak dijadikan sebagai instrumen atau alat politik. Itu apalagi kan kita momentum politik ya 5 tahun sekali. Kemudian juga misalnya ada kelompok tertentu yang kemudian ini ada kepentingan, ini kan bicara soal polarisasi kepentingan Bang. Karena itu memang jangan sampai ya semangat kita untuk merampas aset koruptor
ini juga melahirkan ketakutan-ketakutan yang mungkin banyak publik belum sadari sekarang kan gitu. Misalnya Ya, ketakutan-ketakutan. ketakutan-ketakutan ya bahwa ini tidak hanya menyasar para koruptor. Karena kan koruptor itu sah ditetapkan sebagai ketika dia memiliki kekuatan hukum kan. Iya. Sedangkan dia kan masih punya celah hukum untuk misalnya banding kan, kasasi, PK, ini kan ada hak di situ. Iya, iya. Ya, jangan sampai karena mens rea-nya ya mungkin masih bisa diperdebatkan, di challenge di pengadilan, tapi dia sudah terhukumi bukan cuma reputasi dia tapi asetnya kan gitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya Bang, apakah Abang yakin di era pemerintah Presiden Prabowo undang-undang perampasan aset ini akan diputuskan? Kalau lihat optimisme pimpinan dewan ya sebelum penutupan masa sidang, itu kan kalau nggak berani nggak mungkin dinotis ya. Iya. Kalau nggak salah Wakil Ketua DPR Pak Zulfi Dasko ya, itu kan mengatakan bahwa bahkan mention ke Komisi 3 untuk ini jangan surut kan gitu. Berarti ada atensi khusus dari Presiden terkait bagaimana supaya diselesaikan segera mungkin. Betul. Komisi 3 pun udah bilang bahwa kita gaspol kan bahasanya. Nah, ini yang harus dituntut sama publik. Tapi memang judul yang dituntut sama publik judulnya adalah perampasan aset. Kan gitu. Kalau mau ditukar tambah, kalau mau dinegosiasikan, maka itu harus di-challenge di publik dulu. Ya kan, harus dikaji dulu atau diperdebatkan di ruang publik kan gitu. Yang penting semangat untuk menghadirkan narasinya kan memiskinkan koruptor itu kan. Iya. Tapi koruptor kan, jangan sampai ini juga menyasar ya orang yang nggak bersalah itu kan yang ditakutin kan. Oke. Dan potensinya bisa besar ketika misalnya nggak hati-hati dalam proses pembuatan draft undang-undangnya. Iya. Oke. Ya, berarti Abang yakin ya kalau di era Presiden Prabowo undang-undang perampasan aset ini akan tuntas karena ini menyangkut reputasi pemerintah dan bahkan tahun ini bisa tuntas. Semestinya iya karena dia masuk prolegnas prioritas kan. Iya, urutan ke-6 kalau nggak salah tuh. Sama dengan undang-undang pemilu ya kalau nggak salah ya. Iya, RUU Pemilu. RUU Pemilu tapi sampai sekarang juga mengalami hambatan sehingga sampai sekarang belum dibahas dan disahkan juga. Nah, kalau menurut Abang gimana nih soal undang-undang pemilu ini? Jadi kita bergeser ke RUU Pemilu. Ini kan banyak nih yang jadi debatable soal parliamentary threshold lah, presidensial threshold lah, kemudian pemisahan pemilu. Ada yang 2029, kemudian ada yang digeser ke 2031. Nah, sementara kita kan dalam undang-undang itu sudah jelas sekali pemilu dalam jangka waktu 5 tahun. Iya. Ya, memang putusan MK 135 ya kalau nggak salah terkait pemilu dibagi dua, pemilu pusat dan pemilu daerah ini kan nggak diturunkan dalam turunan yang solid ya. Iya. Karena pertanyaan yang harus dijawab itu siapa yang nanti akan mengganti? Apakah ada pemilihan yang masa waktunya 2,5 tahun atau 2 tahun? Kan? Terus kalau dia mau diganti atau dilanjutkan sama misalnya kayak pejabat yang sebelumnya, itu legitimasinya apa? Misalnya kayak bupati ketika masa berakhir ditambah, apakah mau ditambah 2,5? DPR juga begitu. Itu kayak penjabat itu. Iya, penjabat itu legitimasinya apa? Dasar hukumnya kan juga belum ada. Ini kan sebenarnya bola yang dilempar sehingga DPR juga kita belum, kan kurang lebih hampir 1 tahun lebih ini ya. Ini kan belum ada kisi-kisi gitu loh. Kan minimal kan kita dengar bahwa nanti akan ada pemilihan dulu atau akan diperpanjang kan gitu. Kalau diperpanjang kan banyak udah mempertanyakan legitimasinya apa kan gitu. Walaupun sebenarnya yang duduk
berbahagia kalau diperpanjang. Hmm. Yang sebenarnya 5 tahun kemudian jadi Iya, 7,5 sampai 3 tahun Iya, kan, dan banyak yang menunggu-nunggu itu. Iya. Tapi kalau yang di luar dari ini, dari kursi DPRD, ya itu yang kemudian mempertanyakan. Iya. Sebenarnya kan ada dua yang bukan saling menyandra ya, tapi belum tuntas apa win-win solution bagi para aktor-aktor di Senayan, khususnya partai politik ya. Yaitu pertama soal pemilu, ya kan, pemilu pusat dan pemilu daerah, khususnya terkait pilkada. Pilkada kan formatnya juga belum dapat. Nah, kemarin kan sempat coba diangkat terkait pemilihan lewat DPRD. Langsung dengan tidak langsung jadi perdebatan Jadi ramai perdebatan lagi tuh. Dan itu sebenarnya belum surut. Belum surut karena tidak ada pernyataan bahwa kita menolak itu di DPR. Yang ada pernyataannya kalau nggak salah lewat pimpinan DPR waktu itu, bahwa ini tidak akan dibahas tahun ini. Itu terkait soal pola pemilihan. Tapi artinya kan orang masih melihat bahwa probabilitas bahwa pilkada dipilih DPRD ini masih ada. Karena belum ada standing position yang jelas menolak itu. Tapi nggak dibahas tahun ini. Tidak dibahas tahun ini. Tapi kalau RUU pemilu, semestinya itu berkaitan. Karena ini kan rezimnya udah dibagi dua menurut MK ya. Tapi saya lihat apa rasionalisasi yang kemudian dibahas oleh DPRD ini kan nggak selaras dengan semangat Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi kan dia pertama mengevaluasi parliamentary threshold. Ya kan? Yang kita dengar di para partai politik ada yang malah mengusul PT itu 7%. 5-7%. Ada juga yang mengusung di bawah 4%, 3,5 misalnya. Iya, tapi partai parlemen tuh khususnya ada partai besar, partai menengah pun ada yang sampai nyebut 7% kan gitu. Saya nggak tahu ini kan gini. Kan keputusan MK yang penting bukan 4%. Iya. Artinya bisa di atas ataupun di bawah. Tapi semangatnya kan waktu itu ingin penyederhanaan ke bawah. Penyederhanaan ke bawah. Ke bawah karena logika terkait hak pemilih bahwa ada kalau nggak salah 17 juta atau lebih suara yang hangus kan gitu. 17 jutaan. Nah, 17 juta suara yang hangus ini, maka semangatnya ke bawah dong. Kan memang nggak 4%, tapi semangatnya kan ke bawah itu. Kecuali kalau ada fraksi gabungan. Tapi fraksi gabungan kan belum punya landasan juga karena ini cuma bicara PT parpol, bukan PT gabungan. Jadi kalaupun gabungan misalnya angkanya harus masuk PT dulu kan gitu. Jadi yang dibicara dulu PT partai politik, bukan partai gabungan kan gitu. Nah, menurut saya akan pelik juga RUU pemilu ini ketika semangatnya yaitu semangat pemilihan kepala daerah lewat DPRD ini nggak dihentikan oleh semua suara. Karena kalau orang bicara ini pemilihan lewat DPRD, ini kepentingan siapa yang diuntungkan kan? Kalau kepentingan dianggap misalnya contoh, yang diuntungkan adalah kepentingan rezim tertentu, rezim kekuasaan, maka yang bukan yang mendapatkan manfaat yang besar di situ, itu akan mikir, oh kita tukar tambah juga dengan pemilu legislatif, formatnya kita rubah. Karena itu mulailah isu yang sebenarnya kontraproduktif dengan putusan MK yaitu 5-7% plus PT sampai di daerah. Ini kan ada turunan. Ada turunannya. Parliamentary threshold sampai di daerah. Kemudian ada wacana penyederhanaan dapil. Ini kan ada pihak-pihak yang merasa bahwa kalau ada yang penyederhanaan dapil atau penambahan dapil, Bang? Penyederhanaan dapil sehingga jumlahnya pasti bertambah. Banyak, Pasti banyak. Penyederhanaan daerah pemilihan. Jadi kalau yang sebelumnya 10, berarti dapilnya bertambah. Dapilnya bertambah. Yang kalau sekarang cuma 84 mungkin
Bisa bertambah jadi seratusan. Bisa seratusan atau bisa 200-an tergantung jumlah kursi per dapil. Iya, Kalau per kursinya per dapil itu 3 sampai 4 kursi berarti kita bisa ada sekitar lebih dari 200 dapil kan gitu. Iya. Nah, ini kan kalau menurut saya lagi-lagi bahwa para politisi partai politik harus didudukan terlepas ada suasana yang menganggap demokrasi ini perlu dievaluasi, ya. Tapi kan solusinya bukan soal bagi-bagi kekuasaan kayak gitu. Iya. Penyederhanaan yang menutup ruang bagi partai politik. Kan kalau tiga skenario tadi jalan, artinya kan partai itu bisa cuma sampai 5 parpol yang ada di Senayan. Itu kalau 7%. Iya, misalnya kalau 3 kombinasi tadi, 4 sampai 7%, PT sampai di DPRD, kemudian ada penyederhanaan dapil, distrik magnitude itu namanya. Iya, distrik magnitude. Itu mau nggak mau orang politisi akan berpikir rasional. Kayaknya kita harus pindah parpol, kita harus cari kapal yang lebih besar. Iya. Harus lempar skoci kan gitu. Nah, itu yang akan terjadi. Tinggal kalau saya logika politik kekuasaan ini nggak boleh ukurannya hanya selebar lingkar perut aja kan. Iya. Itu hanya untuk berkuasa. Tapi kan? Menurut Abang idealnya soal parliamentary threshold itu berapa, Bang? Kalau saya ya, kita ini udah menuju sederhana itu. 4% itu. 4% itu kalau saya lihat pasti kalau makin kompetitif ini ya, para partai-partai yang bertarung bisa mungkin hanya 8 sampai 7. 7 partai. 7 partai yang ada di Senayan. Sekarang kan ada 8 nih. Iya. Sekarang ada 8. Kalau misalnya 4%, maksimal 9 kayaknya itu, Bang. Maksimal 9, tapi kalau kita lihat fakta kemarin kan cuma ada 8. Cuma ada 8, kurang 1 kan. Bisa P3. Potensi berkurang bisa tetap 8 kalau memang nggak ada yang narik, makin kompetitif gitu ya, nggak ada yang narik ke satu partai. Iya. Plus bisa juga 7. Kalau 7 menurut saya udah multi partai sederhana. Iya. Karena memang secara teori memang hampir tidak ada, kalau menurut tesisnya Scott Manwaring itu ya, bahwa hampir tidak ada negara dengan sistem presidensial yang stabil dengan multipartai. Tinggal definisi multipartai itu seperti apa? Multipartai ekstrim ya, maksudnya. Maka harus dibuat jadi multipartai sederhana. 7 itu udah sederhana. Kalau saya 7 ini udah sederhana. Karena kan spektrum ideologi, spektrum blok politik kita kan cukup beragam. Iya. Blok politik kita kan yang terasa itu kan blok politik agama dan identitas. Nah, belum kalau nanti menguat blok politik berbasis material, misalnya buruh, kelompok nelayan. Kalau dan kita kan agak mirip-mirip dengan. Tapi selama ini kalau ada partai buruh atau partai nelayan kayaknya nggak bisa besar-besar sih, Bang. Iya, karena soal trust issue kalau saya. Dan memang yang mengadvokasi ketika partai buruh ini entitasnya terkumpul dari entitas-entitas serikat buruh, ini kan sebenarnya angin segar ya. Tapi setelah jadi parpol kan kita lihat juga ada kesulitan dan sangat sulit. Sangat sulit karena apa? Bukan sangat sulit untuk mendapatkan suara. Kalau saya potensi dapat suara tuh besar. Tapi mempertahankan entitas itu masih bisa terhimpun dalam partai-partai yang lain yang tidak dalam partai buruh misalnya. Misalnya kalau kita lihat di partai buruh kan entitas di dalamnya udah pada pamit, saya lihat beberapa. Dan itu jutaan kalau nggak salah. Iya, ada konfederasi ini izin pamit dari partai. Nah, ini kan kesulitan itu. Kalau kalau di Eropa misalnya kayak partainya partai buruh di Inggris misalnya, itu kan betul-betul. Itu betul-betul ini solid dan. Di Amerika Latin, misalnya kayak di Brazil itu Partido dos Trabalhadores, partainya Lula da Silva itu mengkapitalisasi. Betul, termasuk Australia. Ya, di Amerika Latin sih paling banyak. Blok politik, dan blok politik itu bukan cuma buruh ya. Buruh kalau di Amerika Latin itu lebih
lebih progresif lagi, lebih maju. Misalnya kayak di Ekuador itu ada partainya, agak susah bahasa Spanyol ya, Movimento de Plurisional apa gitu bla bla bla. Itu dia mengkapitalisasi kelompok buruh, kalau kelompok kelas pekerja ya, working class, petani kakao. Ada yang sampai kayak gitu. Atau ada yang mengkapitalisasi blok politik berbasis identitas agama atau apa gitu, identitas suku. Nah, jadi kalau di kita memang cara mengkonsolidasinya memang belum matang, tapi memang era ke depan itu bukan lagi era harus kalau kita kalah di pertarungan partai kita bikin partai lagi, udah enggak zaman. Karena partai itu bisa dijadiin alat. Misalnya kayak saya tanya Kak Dinda, misalnya kayak PBNU, kalau dia jadi parpol, misalnya kita asumsi kalau dia jadi parpol, yang berkuasa ketum parpol atau Jam'iyah Nahdlatul Ulama? Ketum parpol. Ketum parpol bisa nggak melawan Jam'iyah Nahdlatul Ulama? Struktur. Secara struktur nggak bisa. Karena ketika dia melawan dia hilang. Karena dia jiwanya ada di atau penyumbang bahan bakarnya itu ada di organisasi atau ada di kelompok, bukan di parpol. Jadi parpol ini hanya cerminan. Nah, jadi karena itu saya menyayangkan juga kenapa misalnya kayak Mas Anies itu bikin parpol gerakan rakyat. Gerakan rakyat. Semestinya emang Mas Anies itu udah clear masuk ke gerakan rakyat. Yang saya dengar kan begitu kan, ada nomor 1 kalau nggak, tapi dikoreksi ya, takutnya saya salah ya. Iya. Kalau kemunculan beliau ada di deklarasi gerakan rakyat. Iya, tapi kan orang melihat bahwa gerakan rakyat itu manifestasi dari agenda Anies Baswedan untuk Pilpres 2029, sehingga itu dianggap kendaraan. Padahal era sekarang itu era blok politik. Tapi kok saya ragu Bang, kalau gerakan rakyat itu bisa membesar dengan kondisi polarisasi politik hari ini, kemudian kesolidan di internal mereka itu sendiri. Nah, ini yang saya mau bilang gini. Era kita tuh itu era blok politik. Blok politik itu yang saya bilang tadi, berbasis identitas, berbasis material ya. Kalau blok politiknya menarik semangat banyak entitas untuk gabung di situ, ketika dia mengadvokasi, jadi bergerak semacam social movement, gak terlembaga nggak apa-apa. Nah, kalau kita melihat gini, PDIP terkonsolidasi detik-detik menjelang pemilihan 1998 kan. Nah, itu ketika dia sudah terkonsolidasi gerakan yang dipimpin oleh Bu Mega kan, karena ada momentum segala macam. Ketika dia dianggap ini layak bikin partai, ketika bikin parpol PDIP, maka dia bisa menarik kekuatan. Nah, tapi kan beda kondisi 98 dengan hari ini, Bang. Iya. Belum ada momentum-momentum yang kemudian mendorong atau kalau momentum saya jadi pikir panggilan. Banyak. Momentum saya pikir banyak. Kita harus mencermati juga kayak Pak Jokowi ya. Pak Jokowi ini kan harus kita lihat blok politik juga. Karena dia walaupun dia pakai topi gajah segala macam, dia kan nggak mendeklar bahwa dia di struktur segala macam. Karena dia mau menguji dulu sampai di mana limitasi Jokowi ini. Kalau sudah terkonsolidasi, baru nanti bahwa Jokowi adalah tapi sampai titik tertentu yang perlu dievaluasi itu adalah gerakannya. Yang harus dievaluasi itu adalah personanya. Tapi sejauh ini secara efektivitas dan efisiensi soal gerakan persona Jokowi untuk membesarkan PSI seperti apa progresnya? Ya kalau saya ini masih jauh. Masih sangat jauh dan sudah turun, dan katanya mau turun di NTT ya. Kemarin turun di Lampung itu kan. Itu apa kalau bukan untuk memvaluasi dan mengaktifkan sel-sel politik kan? Iya. Artinya tujuannya kan pasti akan ke sana ujungnya. Tapi sebagai politisi ada kesadaran bahwa momentumnya jangan dulu nih untuk kita sandingkan. Jadi yang dia turun ini kan entitas dia aja nih Jokowi. Tapi kemarin waktu turun pertama kali di Lampung itu kan memunculkan kemarahan dari partai beliau sebelumnya tuh. PDIP ya. Karena injak kepala kerbau. Iya, memang politik. Yang agak-agak mirip. Memang ini kan soal permainan simbolik aja. Karena kalau dianggap kerbau itu banteng, itu kan
Padahal beda kan? Padahal beda kan. Jadi secara semangat, secara identity juga beda. Kalau menganggap itu ditujukan ke PDI kan hanya meminjam kepala banteng aja. Kepala banteng itu kan simbol dari soliditas, punya semangat komunal, saling menjaga kawan kan gitu kan. Tapi kalau dianggap kerbau itu juga, kami kan mereduksi nilai juga kan. Tapi sebagai politisi itulah kehebatan. Bisa kemana-mana kan? Nah itu kan main bola sodok gitu kan. Tinggal kalau saya mau nggak mau Jokowi kan masih punya bandul politik yang untuk dia eksis. Karena mau nggak mau ya hanya PSI dan Gibran kalau saya. Dua ini yang memang belum diaktifasi sekarang. Tapi menurut abang PSI bisa nggak untuk lolos PT seandainya PT nanti yang disepakati itu 5-7% dengan adanya persona Jokowi kemudian gerakan PSI sejauh ini? Iya, memang agak tendensius kalau saya bilang bisa nggak bisa ya. Kecuali memang angkanya di atas itu, misalnya 10%. Kalau saya dengan masih ada banyak panjang ini proses, ketika pilihan strateginya dicapai misalnya, nggak ada yang nggak mungkin kan gitu. Apalagi kita melihat ada 2 terobosan sebenarnya yang kemudian menjadikan probabilitas pertanyaan tadi itu menjadi mungkin ya. Pertama adalah bagaimana kian gencarnya mesin politik Joko Widodo. Ya, mesinnya ini diaktifasi kan. Dan kalau kita lihat tokoh politik yang keliling daerah ini kan belum banyak kita lihat ketum-ketum parpol, ya kan? Nah ini kan kita harus lihat ini pasti ada sumbangsi. Kedua, soal bagaimana ada irisan politik PDI dengan PSI yang kalau kita lihat di pemilu data Kompas kemarin kan ada irisan. Nah irisan itu makin runcing di Jawa Tengah. Kalau kita lihat kenapa ada makin runcing, karena di Jawa Tengah itu ketua DPD PDI kan sempat beberapa kali berganti kan. Ini kalau nggak ada irisan, ini kan agak sulit kita membayangkan tidak ada. Ketiga, saya lihat memang PSI mencoba sesuatu yang bertransformasi di luar pakemnya. Misalnya gini. PSI kan udah jelas dari dulu dia simbolnya adalah anti politik identitas, lawan itu ada 3 narasi besar lah kan. Anak muda. Jadi beberapa jargon PSI itu kan sudah punya captive, sudah punya pemilihnya. Nah, problemnya kan 2,8% kalau nggak salah ya PSI di pemilu kemarin. 2024. Untuk dapat itu kan pertama dia harus memperbesar mesinnya, ya. Memperkuat narasi dan memperbesar mesin. Mesin itu kan kita lihat ada kelompok yang dalam artian spektrumnya mungkin agak berbeda dengan spektrum PSI lama. Ini kan misalnya kayak kehadiran tokoh seperti Ahmad Ali. Beberapa ini kan sulit kita membayangkan kalau PSI nggak punya niat untuk melebarkan pasar garapan kan gitu. Apalagi Ahmad Ali kan dulu sebagai saya nggak tahu ketua tim atau apanya Anies Baswedan ya dulu bukan ketika ketua tim ya. Pokoknya dianggaplah sebagai simbol yang kuat lah ya. Secara logistik dan pengaruh ya. Logistik dan perannya top of mind. Jadi saya pikir beberapa yang coba ditarik, apalagi dikonsolidasikan oleh ketua harian itu Ahmad Ali, ini kan mencoba memperluas pangsa pasar PSI, sembari memang memperkuat pasar lamanya. Dan saya pikir 3 indikator itu menjadikan nggak mustahil untuk PSI bisa juga melenting ya. Biarpun 5-7% ya. Ya potensi itu ada. Gitu. Kalau 3,5 kemungkinan besar ya. 3,5 karena kan kalau 3,5 0,7 kan aja, sisa 0,7. Kebutuhannya 0,6 sekian kan. Jadi memungkinkan. Gitu. Ya. Dan nggak ada yang nggak mungkin gitu. Tapi kan semua partai kan juga berlomba untuk masuk. Nah, tinggal dilihat dinamika.